dampak sumpah pocong bagi katakanlah orang yang melaksanakan ritual itu. Dampak daripada Ya kan begini, Kang, kan kebanyakan terutama komentar-komentar yang saya baca di netizen itu, kalau sumpah pocong nggak ada dampaknya di dunia gitu kan. Nah, saya ingin lebih tegas Kang Raden menyampaikan efek dari sumpah pocong itu. baik. Dampak atau efek daripada sumpah pocong ini, memang semua keputusan ada pada Allah. Akan tetapi kebanyakan yang sudah melaksanakan sumpah pocong ini azab atau efeknya itu bukan hanya di akhirat. Kalau di akhirat barangkali tidak ada yang tahu si dia kena efek apa. Akan tetapi insya Allah efeknya sesegera mungkin azab yang teramat pedih yang di dunia ini dan akan bisa disaksikan oleh halayak umum. Insya Allah sesegera mungkin. Ya, Ustaz, Kang, saya ingin sampel yang paling konkret, misalnya efek dari sumpah pocong bagi pelanggar. Ya. Pelanggar terhadap perjanjian itu gimana, Kang? Lebih konkretnya. Ya begini. Kadangkala memang kalau kita berbicara efek atau akibat dari sumpah pocong, misalnya dengan nantinya istilahnya ketiban apes atau belayar kayak begana begini apa, itu memang urusan Allah. Kalau kita langsung berbicara begitunya, berarti kita ini uzubriyah takabur, mendahului keresahan Allah. Akan tetapi ya itulah efek daripada sumpah pocong ini. Ini efeknya bukan hanya di akhirat, akan tetapi sesegera mungkin di alam dunia, sesegera mungkin netizen akan menyaksikan, entah dia itu misalnya kecelakaan tabrakan mobil, entah itu kebakaran, entah itu bagaimana, yang penting efeknya itu efek-efek yang negatif itu. Karena ucapannya sendiri bukan daripada Allah yang langsung menginikan apa sih memberikan ini, akan tetapi sebetulnya ucapan dia sendiri. Karena kan di situ dia mengikuti ucapan daripada kita ini. Apabila saya berbohong dalam sumpah pocong ini, maka saya dan 7 keturunan saya siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Itu kan omongannya sendiri. Oke, Kang, misalnya begini, keterkaitan sumpah pocong ini melibatkan 2 orang. Ya. Apakah 2 orang itu memang harus disumpah secara bersama-sama atau bagaimana, Kang? Sebetulnya kalau sumpah pocong itu harus kedua belah pihak harus hadir semua itu. Harus hadir semua. Akan tetapi kalau misalnya hanya satu pihak yang hadir, kita juga akan kita laksanakan, nggak jadi masalah. Berarti yang hadir ini berarti benar-benar dia itu berani untuk mengungkapkan kebenaran ini. Begitu. Kang, bisa diceritakan proses ritual sumpah pocong secara sempurna dari awal hingga akhir? Pertama, si objek suruh mandi dulu, mandi air kembang. Setelah mandi, air kembang, air sabun, mandi, ngambil air wudhu. Setelah itu kita kain mori ini, kain putih, kain kafan ini, kita gelar di situ, dan kemudian si objek ini setelah kita kasih bumbu mayit namanya. Bumbu mayit ini terdiri dari ada kembang, ada bubuk cendana dan lain sebagainya, ada daun-daun pandan apa gitu. Setelah itu si objek ini kita bungkus dengan kain kafan atau kain mori ini. Setelah itu hanya bagian muka barangkali yang di pokoknya kayak pocong ya? Kayak pocong aja, kita pocong, taliin semua, dipocong aja, dipocong begitu. Nah, muka di ini
Nah terus setelah itu kita suruh baca, mengikuti apa yang diucapkan oleh saya, suruh baca syahadat. Nah terus ya itulah mengikuti sumpah yang pada saat itu sumpah apa, tentang apa, begitu. Jadi persis kayak kita mau ngebur orang meninggal aja. Setelah si objek ini mengikuti arahan atau omongan sumpah daripada saya gitu. Setelah itu ya sudah, ritual selesai. Tapi jangan untuk main-main. Makanya dari awal juga ya silahkan. Kalau mau main-main silahkan. Tapi saya tidak pernah main-main dalam hal ini. Tidak pernah main-main. Kita nggak ini. Selesai. Bun,